Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrian Yasdar. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah fungsi kompleks selama 7 pertemuan sebagai tugas MIT. Nah, adapun pembahasannya yaitu definisi bilangan kompleks, bidang kompleks, operasi aljabar, modulus dan bilangan sekawan, bentuk kutub, teorema de Moivre, bentuk eksponen, akar bilangan kompleks, persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik, fungsi eksponensial, dan logaritma. Nah, pembahasan yang pertama yaitu definisi bilangan kompleks. Bilangan kompleks merupakan bilangan yang berbentuk X ditambah Y, di mana X dan Y adalah elemen real, dan I merupakan akar dari -1, ditulis Z sama dengan X tambah Y, di mana Z adalah bentuk bilangan kompleks, X adalah bagian real, Y adalah bagian imajiner, dan I adalah satuan imajiner. Jika I berpangkat 2 sama dengan -1. Jika bagian real sama dengan 0 dan bagian imajiner tidak sama dengan 0, maka Z disebut imajiner murni. Jika bagian real tidak sama dengan 0 dan bagian imajiner sama dengan 0, maka Z merupakan bilangan real. Nah, adapun yang kedua yaitu bidang kompleks. Nah, di sini kita bisa menggambarkan sumbu X dan sumbu Y, kemudian menentukan titik X dan Y sesuai dengan bentuk bilangan kompleksnya. Kemudian Z-nya adalah pertemuan antara garis X dan Y. Kemudian operasi aljabar. Nah, jika ada dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, Z1 sama dengan X1 ditambah Y1, Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka untuk penjumlahan Z1 tambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Nah, untuk pengurangan Z1 dikurang Z2 sama dengan X1 dikurang X2 ditambah I Y1 dikurang Y2. Jadi bagian realnya masing-masing dijumlahkan atau dikurangkan, kemudian untuk bagian imajinernya juga seperti itu. Untuk perkalian Z1 kali Z2 sama dengan X1 kali X2 dikurang Y1 kali Y2 ditambah I kali X1 Y2 ditambah X2 Y1. Untuk pembagian Z1 per Z2 sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikurang I kali X2 Y1 dikurang X1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, untuk sifat operasi aljabar yang pertama yaitu sifat komutatif. Jadi jika Z1 ditambah Z2 maka sama dengan Z2 ditambah Z1. Begitupun untuk perkaliannya, Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Untuk sifat asosiatif, jika Z1 tambah Z2 ditambah Z3 maka sama dengan Z1 ditambah Z2 tambah Z3. Nah, begitupun untuk perkalian Z1 dikali Z2 dikali Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 kali Z3. Nah, untuk sifat distributif, Z1 dikali Z2 tambah Z3 sama dengan Z1 kali Z2 ditambah Z1 kali Z3. Nah, selanjutnya untuk sifat identitas, jika Z tambah 0 sama dengan 0 tambah Z, identitas Z tambah 0 sama dengan 0 tambah Z sama dengan Z. Jadi apapun bilangan kompleksnya, jika ditambah dengan 0 hasilnya tetap bilangan kompleks itu sendiri. Begitupun untuk perkalian Z1 dikali 1 sama dengan Z sama dengan 1 kali Z. Jadi apapun bilangan kompleksnya, jika dikali dengan 1 maka hasilnya tetap bilangan kompleks itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini diketahui Z1 sama dengan 2 kurang 2I, Z2 sama dengan 1 tambah I, Z3 sama dengan 2I. Nah, bunyi soalnya yaitu tentukan Z3 dikali Z1 tambah Z2
kemudian gambarkan dalam bidang kompleks. Nah, penyelesaiannya yaitu kita tulis ulang kembali soalnya Z3 dikali Z1 ditambah Z2. Nah, kita substitusi nilai dari Z3, kemudian nilai dari Z1, kemudian nilai dari Z2. Selanjutnya kita operasikan yang di dalam kurung dulu sehingga diperoleh 2 dikurang 2i ditambah 1 ditambah i. Nah, kemudian kita gunakan sifat distributif untuk menyelesaikan yang bagian ini. 2i dikali 2 sama dengan 4i, 2i dikali minus 2i sama dengan 4, dimana jika i dikali i itu sama dengan minus 1, kemudian di sini minus, maka dihasilkan di sini positif 4. Kemudian 2i dikali 1 sama dengan 2i, 2i dikali i sama dengan minus 2 seperti penjelasan tadi. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, diperoleh 2 ditambah 6i. Nah, selanjutnya karena pada soal diminta untuk menggambarkan dalam bidang kompleks, maka selanjutnya kita buat dulu diagram kartesiusnya. Nah, kita ketahui bahwa X sama dengan 2, kemudian Y sama dengan 6. Jadi kita tentukan titik yang memotong garis X sama dengan 2, Y sama dengan 6. Nah, diperoleh di sini titiknya, sehingga tampak seperti ini gambar bilangan 2 tambah 6i pada diagram kartesius bidang kompleks. Nah, selanjutnya yaitu modulus dan bilangan sekawan. Nah, modulus biasa juga disebut dengan nilai mutlak. Nah, di sini kita lihat sendiri bahwa modulus Z itu dilambangkan dengan mutlak Z. Nah, sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, pada geometri modulus biasa juga disebut dengan jarak atau arah. Nah, kemudian jika ada dua bilangan kompleks, maka jarak antara bilangan kompleks yang satu dengan bilangan kompleks yang satunya sama dengan akar dari X kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, jadi modulus itu adalah jarak dari suatu titik ke titik awal. Kemudian sekawan. Nah, adapun untuk sekawan dari Z sama dengan X tambah IY itu adalah Z sama dengan X kurang IY. Nah, di mana dalam geometri X, min Y itu merupakan cerminan dari X, Y. Nah, kemudian bentuk kutub. Nah, jika X sama dengan X tambah Y, diketahui X, Y dalam bentuk kutub adalah R di koma theta. Nah, kemudian dimisalkan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, sehingga diperoleh Z dalam bentuk kutub sebagai berikut. Z sama dengan R cos theta ditambah I R sin theta. Nah, kan tadi modelnya X tambah IY, kemudian nilai X diganti menjadi R cos theta dan nilai Y diganti menjadi R sin theta. Nah, karena di sini kita buat menjadi berdasarkan sifat distributif, jadi R dikali cos theta ditambah I sin theta. Kemudian cos theta ditambah I sin theta biasanya disebut dengan cis theta, di mana R merupakan modulus dari Z, kemudian theta merupakan arcus tan Y per X. Nah, jika digambarkan dalam bidang kompleks, maka R merupakan jarak antara Z dengan titik awal, dan theta merupakan sudut yang membentuk jarak dari Z dengan titik awal itu sendiri. Kemudian contoh soal, ubahlah bentuk berikut Z sama dengan 2 kurang 2i ke dalam bentuk polar. Nah, penyelesaiannya diketahui X, Y sama dengan 2, minus 2. Nah, kita ketahui sendiri bahwa R merupakan modulus dari Z, sehingga untuk mencari R yaitu
akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, sehingga akar dari 2 pangkat 2 ditambah akar dari minus 2 pangkat 2 diperoleh 2 akar 2. Kemudian untuk mencari nilai theta yaitu arcus tan min 2 per 2. Jadi kita ketahui bahwa nilai dari arcus tan 1 adalah 315 derajat. Nah, kemudian kita substitusi masing-masing nilai. R sama dengan 2 akar 2, kemudian theta sama dengan 315 derajat. Nah, diperoleh 2 akar 2 dikali cos 315 derajat ditambah I sin 315 derajat. Selanjutnya yaitu teorema de Moivre. Dimisalkan Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Maka diperoleh Z1 dikali Z2 sama dengan R1 R2 dikali cos theta 1 tambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, jika Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z, maka dari Z1 dikali Z2 sama dengan R1 kali R2 dikali cos theta 1 tambah theta 2 ditambah I sin theta 1 tambah theta 2 diperoleh Z kuadrat ditambah R kuadrat dikali cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Nah, dari penjelasan ini maka dapat kita peroleh jika ada N banyaknya Z dan jika ada N banyaknya Z dan Z berpangkat N, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin theta. Nah, di mana cos N theta ditambah I sin theta biasa disebut dengan cis N theta, sehingga Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta. Nah, selanjutnya contoh soal diketahui minus 3 ditambah 3i, tentukan Z pangkat 4. Nah, pertama-tama kita cari R dulu, yaitu modulus dari Z sama dengan 3 akar 2, kemudian theta, arcus tan 3 per min 3 sama dengan 135 derajat. Nah, selanjutnya kita tentukan Z, di mana R dikali cos theta ditambah I sin theta diperoleh 3 akar 2 dikali cos 135 derajat ditambah I sin 135 derajat. Nah, selanjutnya karena Z telah diperoleh dan akan dicari Z pangkat 4, maka Z pangkat 4 sama dengan R pangkat 4 dikali cos 4 kali theta ditambah I sin 4 kali theta. Nah, jadi diperoleh Z pangkat 4 sama dengan 3 akar 2 pangkat 4 dikali cos 4 kali 135 derajat ditambah I sin 4 kali 135 derajat. Nah, di sini diperoleh 324 dikali cos 540 derajat ditambah I sin 540 derajat. Nah, kita cari masing-masing nilai cos dan sinnya sehingga diperoleh minus 324. Nah, selanjutnya yaitu bentuk eksponen. Nah, di sini kita menggunakan rumus Euler, E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, bentuk polar bilangan kompleks dapat diubah menjadi Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Nah, karena cos theta ditambah I sin theta itu sama dengan E pangkat I theta. Nah, kemudian contoh soal diketahui Z1 sama dengan 2 dikali cos 1/12 pi ditambah I sin 1/12 pi, dan Z2 sama dengan 3 dikali cos 1/6 pi ditambah I sin 1/6 pi. Tentukan Z1 kali Z2 dalam bentuk eksponen. Jadi penyelesaiannya kita cari dulu Z1 dalam bentuk eksponen, di mana 2 dikali cos 1/12 pi ditambah I kali I sin 1/12 pi sama dengan 2, karena R adalah 2, jadi di sini 2, E berpangkat I 1/12 pi, di mana tetanya adalah 1/12 pi. Kemudian untuk Z2 3 kali cos 1/6 pi ditambah I sin 1/6 pi sama dengan 3 E berpangkat I 1/6 pi.
Nah, selanjutnya Z1 dikali Z2, 2E berpangkat I 1/12 pi dikali 3E berpangkat I 1/6 pi. Jadi kita kali dulu koefisien masing-masing dari E, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, karena ini adalah bilangan perkalian, kita anggap ini adalah variabel yang sama, jadi pangkatnya dijumlahkan. Jadi 6 dikali E berpangkat I 1/12 pi ditambah I 1/6 pi sama dengan 6 E berpangkat I pi 1/12 tambah 1/6. Nah, ini menggunakan sifat distributif. Kemudian diperoleh 6 E pangkat I per 1/4 pi. Selanjutnya yaitu akar bilangan kompleks. Andaikan W adalah akar dari Z sehingga W sama dengan Z pangkat 1/n atau W pangkat n sama dengan Z. Dengan menggunakan teorema de Moivre, maka diperoleh Z pangkat 1/n sama dengan R pangkat 1/n dikali cos theta per n ditambah I sin theta per n. Nah, atau dalam bentuk umum, Z pangkat 1/n sama dengan R pangkat 1/n dikali cos theta tambah 2k pi per n ditambah I sin theta tambah 2k pi per n, dimana K adalah nilai antara 0 sampai n kurang 1. Nah, selanjutnya untuk contoh soal, tentukan akar dari akar 2 tambah akar 2i berpangkat 1/3, dimana untuk penyelesaiannya pertama-tama kita cari dulu nilai R, di mana R adalah modulus Z, sehingga diperoleh R sama dengan 2. Kemudian theta sama dengan arcus tan akar 2 per akar 2 sama dengan 1/4 pi. Jadi nilai tetanya adalah 1/4 pi. Kemudian nilai R dan theta disubstitusikan pada persamaan umum tadi sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya untuk setiap nilai K, karena di sini n-nya sama dengan 3, maka nilai K-nya yaitu 0, 1, 2. Selanjutnya, substitusi setiap nilai K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2 pada persamaan ini, sehingga diperoleh Z1 sama dengan 1,22 tambah 0,26i, Z2 sama dengan minus 0,89 ditambah 0,89i, kemudian Z3 sama dengan minus 0,26 dikurang 1,22i. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa akar-akar dari akar 2 tambah akar 2i berpangkat 1/3 ada 3, yaitu Z1, Z2, dan Z3. Nah, selanjutnya yaitu materi Cauchy-Riemann, fungsi analitik, dan fungsi harmonik. Nah, jika fz sama dengan u x, y ditambah v x, y merupakan sebuah fungsi analitik jika memenuhi persamaan Cauchy. Nah, adapun persamaan Cauchy-Riemann yaitu turunan u terhadap x sama dengan turunan v terhadap y, kemudian turunan v terhadap x sama dengan minus turunan u terhadap y. Jadi U merupakan bagian real dan V merupakan bagian imajiner. Nah, kemudian fungsi mempunyai turunan jika memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, adapun turunan dari fungsi kompleks yaitu turunan U terhadap X ditambah turunan V terhadap X I, atau turunan V terhadap Y dikurang turunan U terhadap Y. Nah, selanjutnya sebuah fungsi dikatakan fungsi harmonik jika memenuhi persamaan Laplace, di mana persamaan Laplace adalah turunan kedua fungsi U terhadap X ditambah turunan kedua fungsi V terhadap Y itu sama dengan 0. Selanjutnya contoh soal, tentukan turunan dari
fz sama dengan x kuadrat dikurang 2xy kuadrat ditambah i 2x kuadrat y dikurang y kuadrat jika ada, dan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi harmonik. Nah, untuk penyelesaiannya kita tentukan dulu bagian U. Nah, bagian U itu adalah bagian real, jadi bagian yang tidak memiliki I. Nah, jadi bagian U yaitu x kuadrat dikurang 2xy kuadrat. Nah, kemudian kita turunkan terhadap x, maka hasilnya 2x kurang 2y kuadrat. Kemudian kita turunkan lagi terhadap y, maka hasilnya minus 4xy. Nah, kemudian kita tentukan lagi bagian V. Bagian V yaitu bagian imajinernya, maka bagian imajiner itu adalah 2x kuadrat y dikurang y kuadrat. Kemudian kita turunkan terhadap x, hasilnya 4xy. Kemudian diturunkan terhadap y, hasilnya 2x kuadrat dikurang 2y kuadrat. Nah, di sini kita lihat turunan U terhadap x itu tidak sama dengan turunan V terhadap y. Nah, turunan V terhadap x sama dengan min turunan U terhadap y, karena ada yang tidak memenuhi, sehingga fungsi ini tidak memiliki turunan karena tidak memenuhi persamaan Cauchy. Kemudian pada soal apakah fungsi tersebut merupakan fungsi harmonik? Nah, kita turunkan U terhadap X 2 kali diperoleh 2, kemudian kita turunkan U V terhadap Y 2 kali diperoleh min 2, kemudian hasilnya dijumlahkan, maka 2 ditambah min 2 sama dengan 0, sehingga fungsi x kuadrat dikurang 2xy pangkat 2 ditambah i kali 2x kuadrat y kurang y pangkat 2 merupakan fungsi harmonik. Nah, selanjutnya yaitu fungsi eksponensial dan logaritma. Fungsi eksponensial bilangan kompleks z sama dengan x tambah y didefinisikan sebagai fz sama dengan e pangkat z. Nah, karena z sama dengan x tambah y, maka fz juga sama dengan e pangkat x tambah y. Nah, sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y. Jadi fz fungsi eksponen bilangan kompleks itu sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y. Kemudian untuk fungsi logaritma pada himpunan bilangan kompleks didefinisikan sebagai log z sama dengan ln mutlak z ditambah i arg z, di mana z tidak sama dengan 0. Nah, arg z itu sendiri sama dengan theta ditambah 2 k pi. Kemudian contoh, tentukan e pangkat z jika diketahui z sama dengan 2 kurang 4i. Nah, penyelesaiannya yaitu e pangkat z sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y. Nah, karena kita telah ketahui bahwa nilai x itu sama dengan 2 dan nilai y sama dengan min 4, maka diperoleh e pangkat 2 dikali cos min 4 ditambah i sin min 4. Nah, di mana kita masing-masing mencari nilai dari cos min 4 dan sin min 4, sehingga diperoleh e pangkat 2 dikali 0,997 dikurang 0,0698i. Demikian penjelasan rangkuman dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.